Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Judul buku di hari ini adalah Factfulness, 10 alasan kita keliru tentang dunia dan mengapa segalanya lebih baik daripada yang kita kira. Karya Hans Rosling. Hans Rosling menjelaskan betapa kita keliru merasa pesimistis. Sebab pada kenyataannya keadaan saat ini adalah yang paling baik. Dan mungkin akan terus berkembang menjadi baik. Kemajuan adalah sesuatu yang terus bergulir tanpa terputus. Di dalam buku ini banyak sekali grafik dan diagram yang berasal dari satu titik dan berakhir pada titik yang bertentangan. Pada awal buku ini, penulis membagikan 12 pertanyaan dan dibuka tentang penjelasan dunia yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Padahal jika melihat data dan fakta lebih dalam, maka kita akan melihat bahwa dunia mengalami perkembangan yang cukup pesat dari bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Hans Rosling menjelaskan bahwa ada beberapa kesalahan yang dilakukan manusia dalam memandang fakta dan data. Hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa dunia yang kini semakin buruk. Kesalahan pertama adalah kesenjangan atau mind gap. Sering sekali kita berpikir untuk membagi segala sesuatu ke dalam kelompok, seperti miskin dan kaya. Maka yang harus kita lakukan adalah berhenti membagi negara menjadi 2 kelompok. Pembagian ini membuat kita tidak memahami dunia. Padahal di dalam negara terdapat penduduk dengan berbagai macam pendapatan. Seperti ketika kita naik ke atas gedung dan memandang ke bawahnya. Pasti kita akan begitu sulit untuk mengukur perbedaan tinggi antara rumah dan gedung di bawah kita. Kedua, negativitas atau negativity interest. Kalau ada berita buruk di berita atau di media sosial, kita akan lebih tertarik untuk membaca dan mencari tahunya. Nah, ini adalah kecenderungan manusia untuk lebih tertarik pada hal buruk dibandingkan hal baik. Hal ini membuat kita salah paham dalam memandang dunia, seperti pernyataan, kok sekarang dunia semakin buruk ya? Kalau kita melihat 20 tahun yang lalu, terdapat 29% penduduk dunia yang miskin. Coba kita lihat di masa sekarang, kemiskinan turun sekitar 20%. Atau misalkan nenek atau kakek kalian mengatakan hidup di zaman nenek atau kakek itu enak dibandingkan di zaman ini. Padahal kaum orang tua hanya meromantisasi masa muda dan bersikeras bahwa yang terjadi sekarang ini tidak biasanya. Kenapa kita selalu memandang dunia itu buruk? Pertama, kita salah dalam mengingat masa lalu. Pengetahuan sejarah yang kita miliki gagal untuk mengingat kejadian-kejadian mengenaskan seperti 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan 50 tahun yang lalu. Kedua, terlalu banyak berita-berita buruk dari seluruh dunia dibandingkan berita baik. Ketiga, merasa bahwa semua orang berpikir dunia ini buruk. Jadi tidak berperasaan sekali jika kita memandang dunia ini dalam kondisi baik. Ketiga, garis lurus atau straight line in street. Kurva pada umumnya hadir dalam banyak bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah garis lurus dalam kurva. Asumsi kita ketika melihat garis lurus di dalam kurva adalah tidak ada perubahan atau stagnan. Namun sebenarnya selalu terdapat kecenderungan perubahan nilai dalam suatu grafik. Keempat, rasa takut atau fear interest. Berita yang datang kepada kita selalu merupakan kejadian-kejadian buruk yang dapat menarik perhatian, yang membuat seseorang memberikan perhatian kepada hal-hal menakutkan atau buruk. Berita buruk mengubah persepsi seseorang yang menciptakan rasa takut berkepanjangan. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu sedetail mungkin berita yang datang pada kita. Tenangkan diri sebelum mengerjakan dan memutuskan sesuatu. Kelima, menyalahkan atau blame interest. Manusia memiliki naluri mencari seseorang untuk disalahkan. Tetapi jarang sekali seseorang berkaca pada dirinya sendiri. Naluri mencari kambing hitam sangat kental di sifat dasar manusia. Nah, sama halnya ketika kita memandang dunia sebagai sesuatu yang buruk. Yang disasar adalah menyalahkan kelompok atau seseorang.
Yang dapat kita lakukan adalah mencari penyebab, bukan penjahatnya. Gunakan energi untuk memahami berbagai penyebab dan sistem yang saling berinteraksi dan menciptakan situasi. Dengan mencari penyebab, kita mungkin bisa terlibat dalam memecahkan solusi lainnya. Untuk memandang sesuatu hal yang baru, mengendalikan insting manusia yang secara otomatis harus dilakukan awareness atau mindfulness. Nah, ini adalah 5 kesalahan manusia dalam memandang data dan fakta. Ini hanya sebagian kecil saja yang dibahas dalam buku Factfulness. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjutnya, jangan lupa untuk membaca bukunya. Terima kasih sudah menonton video ringkasan buku Factfulness karya Hans Rosling. Kalau yang belum tahu hobi baca itu channel apa, jadi di channel ini aku akan secara rutin membagikan video ringkasan dan review buku. Jadi bagi kalian yang belum bisa membaca bukunya atau penasaran dengan bukunya tetapi belum sempat membeli, channel ini pas sekali buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.